Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi kelas 12-12. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, luar biasa. Semoga sehat selalu ya. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Iqbal bisa memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran kelas pagi ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, tadi kalian sudah hadir tepat waktu di Smart Class. Nanti selama di Smart Class, silahkan kalian bisa menjaga kebersihan kelas ya. Saya akan cek kehadirannya terlebih dahulu. Oke, Arina. Oke, hadir ya. Atar. Aufa. Oke, hadir ya. Zahwana. Hadir. Zivana. Hadir. Oke, baik. Berarti yang tidak hadir atau izin ada 4 orang, yang 2 orang kita tunggu konfirmasinya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ya. Namun sebelum itu saya ingin cek semangat kalian ya. Saya ingin tes kira-kira baterai semangat kalian hari ini ada di warna apa? Oke, coba ada nggak yang hari ini baterai semangatnya ada di warna hijau? Boleh angkat tangan? Yang masih full? Oke, Rohana, Gilang, ya. Oke, masih full ya, Hansar, apa ya? Oke. Kemudian ada nggak yang baterainya merah? Yang merah ada nggak? Yang merah, oke. Kenapa Zaneta kok warnanya merah baterainya? Karena lagi ada masalah. Oke, karena masih ada masalah. Atau karena banyak tugas? Iya, banyak. Kan banyak tugas juga ya. Semoga nanti tugasnya bisa lekas berkurang ya. Walaupun mungkin semangat kalian ada yang masih full, ada yang mungkin baterainya sudah merah. Semoga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, sebelum nanti kita mulai pembelajaran, kita akan ice breaking dulu ya. Pola permainannya adalah ketika Bu Daniar menyampaikan clap, silahkan kalian tepuk 1 kali. Ketika saya menyampaikan boom, silahkan tepuk meja ya. Oke, bisa ya? Oke, nanti ketika ya, nanti silahkan setiap 2 siswa di tengah-tengah diletakkan 1 ballpoint. Oke, kalau bisa silahkan kita berdiri terlebih dahulu. Yuk, kita berdiri. Oke, berdiri terlebih dahulu. Oke, sudah? Oke, baik. Siap ya? Oke, kita coba. Oke, clap. Boom. Clap, clap, boom. Boom, boom, clap. Clap, boom. Boom, clap. Clap. Pen. Nah, oke. Oke, coba perhatikan ada yang dapat penanya. Oke, berarti yang dapat pena itu yang fokus ya, yang fokus sama gesit. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pasal-pasal ya yang mengatur tentang hak dan kewajiban ya. Ini Bu Daniar punya roda berputar. Ada ndak yang mau nyoba spin? Kemudian mencoba ngecek pemahamannya. Oke, baik. Oke, sini maju ke depan ya. Boleh di spin ya. Oke, nanti temennya diem dulu ya, jangan dibantuin ya. Oke, dipencet tengahnya. Oke. Masih ingat enggak? Oke, pasal 33. Masih ingat enggak isinya tentang apa pasal 33? Perekonomian. Oke, tentang perekonomian, betul enggak? Oke, kita kasih tepuk tangan. Yeay. Oke, harapan Bu Daniar kalian minimal ya masih mengingat hak dan kewajiban kita yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, khususnya yang ada di pasal 26 sampai dengan pasal 34. Hari ini terus kita akan belajar apa Bu Daniar? Hari ini kita akan belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Yang kedua, nanti kalian diminta untuk merumuskan solusi. Kira-kira kalau kalian ketemu kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban warga negara, kalian akan mengajukan solusi seperti apa sih? Itu yang nanti akan kita pelajari. Kenapa Bu kok kita perlu belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Ya, karena yang pertama, agar kita memiliki kesadaran bahwa ternyata di sekitar kita itu masih banyak pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya kalian bisa berpartisipasi atau berkontribusi untuk menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Paham ya? Nanti pembelajarannya kita akan lebih banyak diskusi, kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban. Kemudian nanti juga di akhir ada kuis ya. Jadi nanti kalian bisa menyimak pembelajaran dengan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya kita akan brainstorming dulu ya. Jadi saya ingin melihat kalian sudah pernah menjumpai atau melihat tentang pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban belum sih? Yang kedua, kira-kira faktor apa sih yang mendorong kenapa seseorang bisa melakukan pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban? Ya, nanti jawaban kalian bisa ditulis ya di sini ya, di Slido. Silahkan boleh di-scan dulu bawa handphone ya. Oke, boleh di-scan dulu. Oke. Kuat nggak? Oke, sudah bisa? Oke, nanti di situ ada pilihan polls ya. Polls sama question. Nanti yang polls yang diklik ya. Oke, nanti Bu Daniel akan play dulu. Oke. Sudah ya? Oke, kita coba pertanyaan yang pertama. Saya aktifkan ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Apakah kalian pernah menjumpai, melihat, atau membaca berita tentang pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Kalau pernah, coba sebutkan. Satu saja tidak apa-apa. Ya. Oke, nanti kalau sudah di-send ya, biar nanti nampak di layar. Oke, nah pernah kasus HAM 98, mungkin pernah membaca ya di berita. Kemudian pernah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Oke, pernah melihat di berita. Baik, pernah karena ada yang tidak membayar pajak. Itu juga betul ya, itu kan mengingkari kewajiban. Oke, saya rasa cukup ya. Kita ke yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Nah, menurut Anda atau menurut kalian, faktor apa sih yang mendorong kenapa seseorang itu bisa melakukan pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban? Kira-kira didorong oleh faktor apa sih? Ya, oke, silahkan. Oke, yang pertama kesadaran diri. Oke, sikap egois, boleh. Kurangnya rasa nasionalisme, ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk brainstormingnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ternyata secara langsung atau tidak langsung sebenarnya kalian sudah pernah menjumpai dan sudah pernah tahu bahwa ternyata kasus yang terjadi di masyarakat itu memang ada faktor pendorongnya. Yang selanjutnya Bu Daniar akan sedikit memberikan materi ya sebelum nanti kalian diskusi. Jadi apa sih Bu pelanggaran hak itu? Ya, jadi di sini sudah Bu Daniar tulis bahwa pelanggaran hak warga negara itu adalah suatu kondisi di mana ketika seorang warga negara tidak memperoleh atau menikmati haknya sesuai dengan undang-undang. Kamu punya hak untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Akan tetapi ternyata masih ada sekolah yang atapnya bocor. Nah, itu kan berarti di situ ada pelanggaran hak warga negara. Karena di Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memperoleh pendidikan. Paham ya? Kalau paham, kita ke pengingkaran kewajiban. Siapa di antara kalian yang pernah tidak piket? Ada nggak yang pernah tidak piket? Saya rasa mungkin di antara kalian pernah ya tidak piket, misalkan entah itu karena lupa atau karena disengaja. Nah, tidak piket, coba perhatikan, itu merupakan contoh pengingkaran
kewajiban yang paling sederhana. Ya, karena pengingkaran kewajiban itu adalah suatu kondisi di mana tidak ada kesadaran untuk melakukan sesuatu yang itu merupakan tanggung jawab kita. Sebagai seorang siswa, tanggung jawab kalian adalah menjaga kebersihan kelas. Akan tetapi ternyata ada yang tidak piket. Nah, tidak piket itu sudah mengingkari kewajiban. Kalau di masyarakat ya contohnya misalkan ada lampu merah tetap jalan. Itu juga termasuk. Sampai di sini jelas? Oke, baik, kalau jelas kita lanjutkan. Faktor pendorong. Tadi kan beberapa di antara kalian sudah menyebutkan ya faktornya ya. Jadi ternyata seseorang melakukan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban warga negara itu didorong oleh dua faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kita. Ya, contohnya satu, sikap egois. Sikap egois itu kan datang dari dalam diri kita ya. Oke, contohnya kalian parkir motor di trotoar itu kan egois. Padahal trotoar untuk pejalan kaki. Nah, itu sikap egois. Sampai sini paham? Oke, kalau paham yang kedua, yaitu faktor pendorong yang eksternal, yang berasal dari luar. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Seseorang yang punya kekuasaan itu biasanya cenderung merasa tadi superior. Ya, kemudian dia melakukan pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Contohnya misalkan, mentang-mentang saya HRD, maka orang yang masuk ke perusahaan itu adalah kerabat saya. Nah, itu kan sudah termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Itu contohnya ya. Oke, paham sampai sini? Oke, jadi ada dua faktor ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum? Sudah jelas ya? Oke, baik, kalau sudah jelas, kita langsung ke sesi diskusi ya. Jadi nanti saya akan membagikan LKPD ya di setiap kelompok. Oke. Kemarin kelompoknya sudah kita sepakati ya. Oke. Nanti silahkan bisa duduk sesuai dengan kelompoknya. Nanti masing-masing kelompok akan memperoleh lembar kerja. Ya, nanti saya jelaskan dulu, saya bantu jelaskan. Nanti akan memperoleh lembar kerja ya. Di lembar kerja sini ada petunjuknya di lembar kedua ya. Nanti di lembar ketiga itu ada QR code ya. Yang nanti kalau kalian scan itu isinya adalah kasus pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban. Nanti kalian scan kemudian kalian analisis. Apa Bu yang dianalisis? Ya, yang dianalisis itu yang pertama di sini adalah apa pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban yang ada di kasus tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira pasal dari pasal 26 sampai pasal 34 ada nggak pasal yang dilanggar dalam kasus tersebut. Yang terakhir, kalian menuliskan slogan ya untuk pengingat agar kasus tersebut tidak terulang. Sampai sini paham? Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa disampaikan ke Bu Daniar ya. Nanti Bu Daniar bantu jelaskan. Oke. Nanti kalian menganalisisnya dibuat dalam bentuk boleh mind mapping ya. Kemudian boleh infografis ya. Sederhana yang ditulis di kertas ya, bukan di Canva ya. Kemudian ada yang dalam bentuk komik. Nanti kalau kalian scan itu nanti kasusnya itu ada yang dalam bentuk berita atau bacaan, ada yang dalam bentuk video ya. Dan juga ada yang dalam bentuk audio. Ya, terutama yang dapat VOA Indonesia itu sebenarnya ada versi audionya. Nanti boleh didengarkan. Paham ya? Oke, saya bagikan terlebih dahulu. Oke. Oke, nanti boleh ya duduk berkelompok ya agar nyaman. Oke. Ya, nanti boleh ya duduk berkelompok. Oke. Coba perhatikan untuk membuatnya di mana, Bu? Itu kan ada QR code-nya ya. Kalau bisa dibikin yang ada di QR code-nya. Biar nanti kalau misalkan Bu Daniar cek kan, oh, memang beritanya matching ya. Jadi kalau bisa bikinnya di bagian ini.
Nanti waktunya sekitar 30 menit ya, sehingga nanti kita bisa melakukan mungkin 1 atau 2 kelompok untuk presentasi. Dapatnya apa? Bullying dia sampai bantu. Oke, bullying ya. Nah, ini membayar pajak dan pemasukan SPT aset pengusaha bisa dihitung. Nah, untuk kewajiban membayar pajak itu kan yang pertama kan diatur dalam pasal 33 AUK 945. Nah, tapi kan pasalnya kan di sini kan cuma dari 26 sampai 34. Kemudian saya cari lagi nih di bawahnya, dengan membayar pajak warga negara telah memenuhi kewajibannya pada pasal 30 ayat 1. Itu kan maksud kewajiban itu tempat dalam pertahanan keamanan negara. Sebenarnya saya masih bingung kenapa kok pajak bisa masuk dalam pertahanan dan keamanan. Ya kan kayak gini, kan pajak itu kan ketika uangnya disetorkan ke negara itu kan nanti diplotingkan. Kan untuk banyak aspek sebenarnya kan, ada pendidikan, ada infrastruktur. Nah, itu merupakan upaya untuk kita mempertahankan kedaulatan negara. Berarti maksudnya Kalau pengelolaan. Iya, pengelolaannya. Nah, ini ya kalau tadi petunjuknya agak susah, di sini ada ya. Daniar tampilkan pertanyaannya. Oke, bisa dapat apa? Vandalisme. Oke, tahu ya vandalisme ya? Sering tuh lihat ya coret-coret ya, mural. Tapi kan ada dua, ada mural yang bagus. Kan biasanya kan ada mural yang misalkan isinya itu ujaran kebencian, yang mengancam dan lain sebagainya. Bocornya data, bocornya pusat data nasional, Bocornya pusat. PDN. Nanti kalau yang sudah selesai silahkan karyanya difoto ya, kemudian di scan ya, nanti diunggah. Sandinya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sandinya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti silahkan bisa diunggah. Selanjutnya kita akan mencoba mungkin 1 atau 2 kelompok untuk menyampaikan hasilnya ya. Oke, ada yang mau menyampaikan hasilnya? Oke, siapa? Oke, baik. Oke, silahkan kepada Zaneta dan teman-temannya bisa menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang video yang telah kami tonton, yaitu buruknya fasilitas pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia itu kurang merata. Tidak hanya di pedesaan, justru di perkotaan pun mungkin ada fasilitas pendidikan yang kurang merata. Seperti contohnya ketika dulu kita kelas 10, mungkin meja kita juga masih ada yang rusak, kursi masih ada yang rusak, tetapi kita tetap harus mensyukuri hal tersebut. Karena di pedesaan itu jauh lebih parah daripada apa yang terjadi di perkotaan, di mana mereka itu sekolah dengan keadaan sekolahan yang mungkin kumuh, atap yang menggunakan daun kelapa dan dinding dari bambu. Iya, kemudian lantai yang masih tanah. Bahkan untuk mereka sekolah pun itu tidak menggunakan seragam seperti kita dan tidak menggunakan sepatu yang layak seperti kita. Nah, hal-hal inilah yang akan kami gali tentang ada faktor, kemudian melanggar pasal apa, dan kami juga akan memberikan solusi yang menurut kami pantas untuk dilakukan pemerintah. Baik, dari video yang setelah kami saksikan itu adalah tentang buruknya fasilitas pendidikan. Salah satunya itu yang berada di Kupang, yaitu Provinsi NTT, yang dimana sudah disebutkan oleh Zaneta, keadaan sekolahnya itu masih berdinding bambu, beratap daun kelapa, dan belum masih beralaskan tanah. Dan di sini merupakan hak yang dilanggar, itu hak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, yang diungkapkan dalam pasal 31 ayat 1, di mana kita ketahui bahwa di situ setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun dari kasus yang kita lihat bahwa fasilitas itu belum didapatkan dengan baik. Kemudian pada pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, karena pemerintah belum bisa membuat atau mengadakan fasilitas pendidikan yang baik ataupun yang layak, di situ juga memungkinkan bahwa warga-warga sekitar juga kurang minat belajar, sehingga juga melanggar bahwa mengikuti pendidikan dasar adalah sebuah kewajiban. Ini ada faktor internal. Yang pertama, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, karena fasilitas sekolah yang tidak layak menyebabkan minat belajar dari para pelajar ini berkurang,
dengan kata lain, ketika hak tidak terpenuhi maka kewajiban tidak terlaksanakan. Jadi kalau di desa-desa yang sekolahnya masih jelek, sekolahnya fasilitasnya kurang memadai atau bahkan tidak memadai, tidak layak, itu biasanya ya pelajarnya gimana mau sekolah, gimana mau mood belajar kalau sekolahnya aja jelek. Makanya itu kayak pelajar-pelajar yang ada di desa, mereka bahkan lebih memilih mending ikut bertani sama orang tuanya, mending ikut ke sawah sama bapaknya, mending ikut menjahit sama ibunya, atau ada kan harusnya mereka sekolah ya, tapi lebih milih buat melakukan kerjaan. Padahal usia segitu wajibnya sekolah. Kemudian ada solusi terkait buruknya fasilitas pendidikan, yaitu melakukan evaluasi kerja bagi pemerintah daerah. Kemudian ada Kementerian Pendidikan harus terjun langsung untuk melihat kondisi pendidikan, khususnya di daerah pedalaman. Kemudian menyusun anggaran dengan transparan. Dan yang terakhir meningkatkan kesadaran sebagai penegak hukum dan pemerintah harus adil dan jujur. Nah, dari kasus yang kita dapatkan, kita dapat belajar bahwa kita harus bersyukur karena kita mendapatkan pendidikan yang berada di tengah kota dan fasilitas yang sangat nyaman, sehingga kita harus semangat belajar untuk masa depan yang lebih cerah. Pakai begini. Pendidikan cemerlang, masa depan gemilang. Kelompok lain ada yang mau menanggapi tidak dari apa yang disampaikan oleh teman kalian? Mungkin menyetujui atau akan memberikan tambahan saran dari solusi yang diberikan ada? Oh, sudah sangat lengkap, berarti tidak perlu ada yang ditambahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait kasus yang akan kami bahas, yaitu peretasan PDN atau Pusat Data Nasional. Nah, yang pertama akan dibacakan oleh Mas Atta. Jadi hak dan kewajiban apa saja yang dilanggar. Jadi hak dan kewajiban yang dijaga itu adalah lindungi data pribadi masyarakat yang atau data yang bocor akibat kelalaian pemerintah dalam kerja. Pelanggaran yang dilanggar itu kan termasuk di dalam ada di dalam J, ya, termasuk melanggar di pasal 28 yang F serta 28D yang ayat 1. Nah, ya 28F itu tentang hak memperoleh informasi dan komunikasi, serta yang 28D ayat 1 itu tentang hak berlindungan bantuan. Kalau data kita diretas, otomatis hak berlindungan diri dan keluarga kita bisa terancam. Jadi itu termasuk ke pelanggaran UUD-nya. Kesenangan. Jadi faktor internalnya itu yang pertama kita bisa lihat di sini ada sikap egois, yaitu tidak berpikir tentang orang lain. Nah, teman-teman pasti tahu kasus ini yang waktu itu viral pernah kayak kita ternyata kebobolan data yang besar banget dan Kominfo itu tidak memberikan respon yang begitu responsif sama kita masyarakat yang protes. Nah, itu artinya adalah oknum atau pemerintah juga menyalahgunakan keterampilan IT-nya dan pemerintah yang tidak sigap dalam menghadapi hal ini. Karena pemerintah itu seharusnya kan menjaga data dari masyarakat. Ada solusi yang pertama, perkuat keamanan cyber dan layanan jarak jauh. Yang selanjutnya adalah lakukan backup berkala. Oke, slogannya, yuk. 1, 2, 3. Data aman, semua nyaman. Begitu saja dari kami kelompok 8. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan boleh duduk ya. Ada yang mau memberikan tanggapan? Atau setuju juga? Setuju. Oke, setuju ya? Oke, ini sudah ditampilkan ya di layar beberapa karya kalian. Yang belum, nanti boleh silahkan ditampilkan ya atau diunggah. Oke, baik. Itu untuk aktivitas kita. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya kita akan melakukan kuis ya, untuk mengecek pemahaman kalian. Oke, ini pinnya ya, kelihatan enggak? Oke, pinnya 198375. Oke, dikasih nama ya, biar nanti kelihatan yang masuk top score. Oke, sepertinya rata-rata sudah paham ya. Oke, rata-rata dapat nilainya 100 ya. Sama beberapa ada yang 80, enggak apa-apa, namanya belajar ya. Oke, jadi itu kegiatan pembelajaran kita hari ini.
tadi kita sudah belajar ya, banyak. Yang pertama kita belajar tentang apa itu pelanggaran hak dan apa itu pengingkaran kewajiban ya. Kemudian kita juga sudah belajar faktor baik itu internal ataupun eksternal dari pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban. Mungkin Bu Daniar boleh minta 1 atau 2 orang ya untuk memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Ya, mungkin boleh 1 perempuan, 1 laki-laki ya. Ada? Oke, baik, silahkan Brina. Oke. Nomor 1, saya memahami materi hari ini karena materi hari ini ya kita cukup mudah karena menurut saya itu juga sudah terjadi di kehidupan sehari-hari. Meskipun kita mencoba menaati, kita tidak pernah melanggar kewajiban dan hak kita, tapi pasti orang lain kan ada yang kita hidup bersama dan juga kita melihat mereka melakukan hak dan kewajiban yang dilanggar. Terus setelah itu pemahaman baru apa yang saya peroleh hari ini itu ya tentang kaitannya materi semua itu dengan pasal. Ternyata sesimpel kita mungkin rabas lampu merah itu ternyata juga merupakan bentuk pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. Terus setelah itu bagaimana pendapat tentang pelajaran hari ini? Menurut saya hari ini sangat seru karena ada banyak games dan juga banyak ISBG yang buat pembelajarannya tidak monoton, dibaik-baik saja. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin 1 lagi ya. Yang laki-laki mungkin saya kasih kesempatan. Ada yang mau menyampaikan? Ada? Oke, boleh. Silahkan Rafa, bagaimana? Kalau yang jawab memahami materi pada pelajaran hari ini itu ya udah paham. Soalnya kan saya tadi bilang Dina ya, soal hak dan kewajiban itu udah melekat ke diri kita atau masing-masing. Setiap harinya itu pasti kita ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi dan harus kita dapatkan. Lalu untuk pemahaman baru yang saya pelajari hari ini itu kayak contoh-contoh dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban apa aja. Lalu saya juga akhirnya bisa menemukan kalau yang tadi saya sebutkan saat presentasi, kalau hak kita tidak terpenuhi, kita juga nggak bisa melakukan kewajiban. Jadi mereka tuh saling beriringan kan, jalannya beriringan. Lalu ya ada kasus-kasusnya, faktor-faktor dari eksternal dan internalnya juga, itu juga saya pelajari hari ini. Pendapatnya tentang pelajaran hari ini seru juga, karena kita bisa presentasi, diskusi kelompok, kalau ada kuis dan game segala macam seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Berarti kurang lebih sudah memahami materinya ya? Oke, terima kasih tadi yang sudah memberikan refleksi ya. Oke, berarti kita masuk di penghujung kegiatan pembelajaran ya. Tadi kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Bisa kita simpulkan bersama ya. Jadi ada 1 quotes yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah mari kita bersikap peduli terhadap sesama. Karena pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu sering datangnya karena sikap tidak peduli kita. Mungkin untuk mengakhiri ya, Bu Daniar punya video ya, nanti kita simak bersama ya. Kira-kira ini nyampe nggak? Oke, ini mengapa penting ya sikap peduli ya? Karena peduli itu menjadi salah satu akar dari kita bisa mencegah pelanggaran hak ataupun pengingkaran kewajiban. Oke, coba kita simak bersama ya sebagai refleksi dari pembelajaran hari ini. Nah, ini ya, diem aja. Oke, kan diem saja ya, sampai datanglah seorang nenek-nenek yang mau nyebrang ya. Nah, dia langsung menggandeng. Padahal kan dia orangnya dingin ya, cool gitu ya. Oke, nah itu pelan-pelan gitu ya. Oke, selesai. Nah, ternyata kalau kita peduli, respon orang lain juga bagus ya. Oke. Nah, di hari berikutnya ketika ada orang yang kesulitan, dia bantu. Nah, itu ya, peduli terhadap lingkungan, terhadap keluarga, ikut donor darah ya. Kemudian pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar materi yang baru, yaitu tentang bagaimana kita menyelesaikan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ternyata ada mekanismenya loh. Ternyata ada lembaga yang memang bertanggung jawab ataupun concern untuk memperjuangkan hak asasi manusia atau hak warga negara. Saya rasa cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, itu saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Karena di awal tadi kita berdoa ya, alangkah lebih baiknya di akhir juga kita tutup dengan berdoa. Oke, yuk silahkan. Wahyu bisa dipimpin berdoa. Mari teman-teman mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, doa.
Oke, baik, terima kasih ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi.